Pak Erick Thohir rangkap jabatan Presiden FIFA. New York ni lah dia. Di Malaysia, katanya belajar itu murah. Tapi kenapa bodoh membaca? Kenapa netizen Malaysia, contoh salah satunya ini, ya. Dan sekarang Malaysia mencurigai ada permainan Indonesia dengan ketua FIFA. Karena bertemu dengan Presiden Prabowo di New York, dan ketua FIFA izinkan Erick Thohir tetap menjadi ketua PSSI setelah dilantik menjadi Menpora. Malah tuduh Indonesia iri dengan perkembangan bola Malaysia saat ini dan mempengaruhi FIFA agar menjatuhkan Malaysia. Makin kocak nggak sih? Kalaupun seandainya kami Indonesia mau bermain kotor, kenapa kami tidak mengamankan tempat kami di Piala Dunia? Kenapa kami harus mati-matian dan berdarah-darah demi mendapatkan posisi masuk Piala Dunia? Karena faktanya, kami yang sering dicurangi di kualifikasi Piala Dunia ini. Apa alasannya kami harus urusin kalian? Tidak ada kepentingan sama sekali. Pak Erick Thohir rangkap jabatan Presiden FIFA. Patutlah, faham. Inilah yang kata New York ni lah dia. Okey, faham. Aku tak habis fikir. Di Malaysia, katanya belajar itu murah. Tapi kenapa bodoh membaca? Kenapa netizen Malaysia, contoh salah satunya ini, ya, tambah lagi Wan Muhammad Hassan, itu bodoh aku cakap. Kenapa netizen Malaysia sangat susah untuk memahami kata dan kalimat? Tidak bisa mengambil intisari dari masalah. Oh, aku dengan Wan Hassan, pembahasan aku lain, dia topik yang dibahas dia lain. Contoh ini salah satu kebodohan netizen Malaysia. Erick Thohir rangkap jabatan dan dapat izin dari ketua FIFA. Malaysia kepanasan. Gara-gara Malaysia disanksi FIFA atas pelanggaran dokumen naturalisasi, TMJ mereka menuding Indonesia jadi penyebabnya, padahal FAM biang keroknya. Dan sekarang Malaysia mencurigai ada permainan Indonesia dengan ketua FIFA. Karena bertemu dengan Presiden Prabowo di New York, dan ketua FIFA izinkan Erick Thohir tetap menjadi ketua PSSI setelah dilantik menjadi Menpora. Lagi-lagi tuduhan tidak mendasar dan tidak terbukti. Netizen Malaysia habis dikuliti netizen Indonesia. Netizen Malaysia memang bodoh, ungkap netizen Indonesia. Jadi gini, Prabowo beberapa waktu lalu baru mereshuffle kabinet, dan salah satunya Erick Thohir, yang sebelumnya Menteri BUMN digeser menjadi Menpora karena dianggap berkompeten memajukan olahraga di Indonesia. Lalu muncullah pertanyaan, apakah Erick Thohir masih mengemban tugas menjadi ketua PSSI yang telah memajukan bola Indonesia sejauh ini? Dengan tegas, Erick Thohir menjawab, semua itu saya serahkan kepada Ketua FIFA Gianni Infantino yang memiliki wewenang penuh. Kalau saya diizinkan tetap menjadi Ketua Federasi Bola Indonesia, saya akan lanjutkan. Tapi jika tidak ada restu, saya siap melepas jabatan. Lalu beberapa hari kemudian Presiden Prabowo menghadiri forum PBB Dunia dan setelahnya bertemu dengan Ketua FIFA di New York, di mana pertemuan itu sudah dijadwalkan Ketua FIFA karena belum pernah bertemu dengan Prabowo semasa menjabat Presiden. Dulu sih pernah ketemu, tapi sewaktu Prabowo masih Menhan. Disinilah netizen Malaysia menuduh kalau Prabowo kong kali kong dengan Presiden FIFA agar Erick Thohir tetap diizinkan menjadi Ketua Federasi Bola Indonesia. Kocak gak sih? Gak salah kalau netizen Indonesia sampai ngamuk ngatain netizen Malaysia tolol. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa rangkap jabatan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI bukanlah persoalan. Erick Thohir sudah menunjukkan dirinya multitalenta. Ia bisa melakukan banyak hal dengan sangat baik. Apa yang sudah ia lakukan di Federasi Sepak Bola, di pemerintahan, dan apa yang akan ia lakukan untuk olahraga Indonesia sangat luar biasa. Saya menantikan kerjasama berkelanjutan dengan Indonesia dan Erick Thohir untuk membawa Indonesia ke posisi yang lebih tinggi, menjadi negara yang kini mulai diperhitungkan dunia, kata Presiden FIFA. Sesuai statuta FIFA, badan tertinggi sepak bola dunia itu tak pernah secara eksplisit mengatur soal rangkap jabatan bagi ketua federasi. Namun, FIFA melarang federasi sepak bola mendapat intervensi langsung dari negara. Misalnya negara ikut campur dalam penentuan pimpinan PSSI. Karena faktanya bukan hanya Erick Thohir saja di dunia ini yang rangkap jabatan di pemerintah dan sebagai ketua federasi olahraga,
Ada 4 orang di dunia ini yang rangkap jabatan dan diizinkan FIFA karena berkompeten selama tidak ada intervensi dari negara itu. Sebut saja Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani sempat menjabat sebagai Ketua Asosiasi Sepak Bola Qatar KFA sekaligus pelaksana tugas Kementerian Olahraga Qatar. Dan ada beberapa orang lainnya lagi. Inilah sebabnya netizen Indonesia sebut netizen Malaysia bodoh karena malas membaca dan mencari info terlebih dahulu. Mengaku negara berpenduduk IQ tinggi, tapi terlihat bodoh dengan ucapannya sendiri. Malah tuduh Indonesia iri dengan perkembangan bola Malaysia saat ini. Dan mempengaruhi FIFA agar menjatuhkan Malaysia. Makin kocak nggak sih? Oke gini deh, dengar baik-baik. Untuk apa kepentingan Indonesia iri terhadap bola kalian Malaysia? Kalian berjuang di Piala Asia, sementara kami Indonesia sudah menunggu di sana. Kami berjuang di Piala Dunia. Untuk apa kami menjatuhkan lawan yang berbeda kelasnya? Kalian Piala Asia, kami berjuang di Piala Dunia. Kalaupun seandainya kami Indonesia mau bermain kotor, kenapa kami tidak mengamankan tempat kami di Piala Dunia? Kenapa kami harus mati-matian dan berdarah-darah demi mendapatkan posisi masuk Piala Dunia? Karena faktanya, kami yang sering dicurangi di kualifikasi Piala Dunia ini. Apa alasannya kami harus urusin kalian? Tidak ada kepentingan sama sekali. Dengan seenaknya kalian menuding kami kung kali kong dengan Presiden FIFA. Kalaupun seandainya bisa, tentu yang kami pilih mengamankan tempat kami di Piala Dunia. Bukan mengurus sepak bola kalian, yang mengurus naturalisasi saja. Tidak becus malah fitnah negara orang. Lain kali kalau mau bersuara di sosial media, minimal cari data dan fakta. Agar Pak Cik tidak terlihat bodoh di mata dunia. Sudah fitnah bikin malu negaranya pula. Never give up, soar high like a mighty Garuda. She reaches the goal of the end of the struggle. Keep fighting for Indonesia's glory. We see your tears